Halo, assalamualaikum. Welcome to my new channel Cerita Rakila. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Saat ini aku sedang berada di Sampuraga, tepatnya di Mandailing Natal di Desa Sirambas. Menurut cerita turun-temurun, kolam Sampuraga adalah jelmaan dari seorang pemuda bernama Sampuraga yang dikutuk oleh ibu kandungnya. Dahulu kala, di daerah Padang Bolak, tinggallah di gubuk reot seorang ibu tua dan anaknya yang bernama Sampuraga. Mereka hidup sangat miskin, tetapi mereka saling menyayangi. Untuk kehidupan sehari-hari, mereka bekerja sebagai tenaga upah di ladang milik orang lain. Karena mereka sangat gigih dan jujur dalam bekerja, banyak orang kaya yang menyukai mereka. Hingga suatu hari, Sampuraga disarankan oleh majikannya untuk merantau ke negeri Mandailing Natal. Di Mandailing Natal, rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang, dan sangat mudah mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai, karena tanah di sana memiliki kandungan emas. Akhirnya, Sampuraga bertekad untuk merantau. Ia ingin merubah nasibnya serta ingin membahagiakan ibu yang sangat ia sayangi. Hingga suatu hari ia meminta izin kepada ibunya, dan sang ibu mengizinkan Sampuraga untuk merantau. Berhari-hari Sampuraga berjalan menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Akhirnya sampailah Sampuraga di kerajaan Pidoli, Mandailing Natal. Sampuraga terpesona melihat negeri itu, penduduk yang ramah serta hidup sejahtera. Di kota itu, Sampuraga melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang kaya raya. Sang majikannya sangat menyayangi Sampuraga karena kegigihan dan kejujurannya. Hingga Sampuraga menjadi kaya raya dan terkenal. Sampai sang majikan menjodohkan Sampuraga dengan anak gadisnya. Berita pesta pernikahan Sampuraga tersiar sampai ke pelosok daerah, termasuk ke telinga sang ibu kandungnya. Sang ibu hampir tidak percaya, walaupun ragu, sang ibu tetap berangkat memastikan berita itu. Berjalanlah beliau sampai berhari-hari sampai ke negeri Mandailing Natal, wilayah kerajaan Pidoli. Sampai di sana, ibu tua itu melihat anaknya Sampuraga duduk di atas singgasana bersama wanita cantik yang merupakan istri Sampuraga. Sang ibu berteriak memanggil Sampuraga. Namun sayang Sampuraga malu mengakui ibu tua yang miskin itu adalah ibu kandungnya. Ia mengusir ibu tua itu dan menyuruh pengawal untuk menyeret ibunya keluar. Sang ibu sangat sedih melihat perilaku anaknya. Dengan berderai air mata beliau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bila pemuda itu Sampuraga, berilah ia pelajaran. Saat itu juga, awan menjadi hitam kelam. Hujan turun dengan deras disambut dengan gemuruh petir yang bersahutan. Dalam sekejap, tempat penyelenggaraan pesta pernikahan tenggelam. Tak seorang penduduk pun selamat. Sementara itu, ibu Sampuraga hilang entah kemana. Beberapa hari kemudian tempat itu berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat batu berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu, ada 2 unggukan tanah berpasir dan lumpur yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap bahwa itu semua adalah jelmaan dari acara Sampuraga yang terkena kutukan. Itulah legenda Sampuraga. Sampai saat ini lokasi tersebut masih menjadi objek wisata di Mandailing Natal yang masih ramai oleh para pengunjung. Terima kasih telah menonton channel YouTube aku. Nantikan cerita Rakilah yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.